Lalu kita masuk ke materi terkait dengan mengantar burung secara umum dan ada beberapa sistematika juga yang kita pelajari, termasuk perdebatan apakah burung itu harusnya masuk dalam reptil atau masuknya ke dalam kelas tersendiri. Kemarin semoga masih ingat ya, eh, kita masuk kepada kesimpulan yang sebenarnya memang belum clear ya. eh, s- Kalau secara sistematika, secara eh, e- apa bukti evolusi harusnya masuk dalam clade Archosauria di kelasnya reptil, namun secara pembelajaran memang masih dipisah sehingga untuk burung biasa dikenal sebagai kelas non reptil, non reptil avian atau eh, avian reptiles. Jadi harus ada reptilsnya dalam dalam apa namanya dalam apa pokok bahasan gitu ya, bahasan untuk pembelajaran. Kemarin sistematikanya sudah, termasuk informasi umum terkait dengan burung. Hari ini kita sedikit mempelajari diversitas burung. Saya nampaknya memang tidak mengkaji semua keanekaragaman burung yang ada di dunia ini ya, karena ordonya cukup banyak, apalagi sukunya, apalagi jenisnya itu luar biasa sangat banyak sekali. Burung dan mamalia karena sama-sama berdarah panas, invasi ke geografisnya lumayan luas dia. Bahkan ada yang ditemukan di kutub, beda dengan amfibi dan juga reptil. Amfibi paling sedikit dan terbatas hanya di tropis saja, sebagian besar tropis. Yang ada di kutub mungkin satu dua jenis. Begitu pula dengan reptil. Jadi kita nggak terlalu stres untuk belajar keanekaragaman reptil dan juga amfibi. Amfibi yang paling gampang, karena sangat sedikit sekali untuk keragaman jenisnya. Reptil lumayan banyak, tapi masih di bawah burung jauh. Kalau burung cukup beragam. Mamalia juga sebenarnya cukup beragam, meskipun jumlah populasinya kalah dengan burung ya. Saya rasa yang paling tinggi adalah burung. Jadi mau tidak mau, untuk memudahkan saya dan juga memudahkan Anda mempelajari burung diversitasnya, saya batasi untuk materi diversitas burung hanya pada burung-burung yang ditemukan di Indonesia atau at least ditemukan di Asia Tenggara. Ini aja juga sebenarnya cukup banyak ya yang mesti dipelajari, dan di sini nampaknya mungkin agak sedikit monoton karena kita hanya belajar karakter. Sajiannya dalam bentuk ordo, bukan dalam bentuk family. Kalau untuk pengamat burung seperti Mutiara, Alin, kemudian siapa lagi? Nah, KPB, Resel ya, Resel. Itu mungkin senangnya belajar di suku kali ya. Kalau suku dihadirkan, ini nampaknya akan banyak sekali. Jadi saya batasi untuk pembelajarannya di tingkat ordo. Ordo paling banyak, tapi nanti kita akan lihat perwakilan setiap jenisnya. Dan kira-kira karakter apa yang bisa digunakan untuk mengenali setiap ordo. Meskipun ini tantangan. Mengapa tantangan? Karena sebagian besar klasifikasi yang berjalan untuk burung dan juga sama halnya dengan yang lainnya mungkin, tapi burung nampaknya lebih kuat, itu lebih ke menggunakan pendekatan molekuler. Mamalia yang agak lumayan tuh, mamalia lumayan. Bukti molekulernya jelas, bukti morfologinya juga mendukung. Jadi untuk mengenali ini ordo apa itu jauh lebih mudah dibandingkan burung. Kalau burung beberapa ada yang sangat sulit untuk dipegang ya sebagai karakter khas pembeda suatu ordo. Yaitu pengantar sedikit terkait burung. Di slide berikutnya saya tayangkan API base sama dengan yang lainnya. Saya selalu memulai dengan database untuk taksonomi. Eh, untuk di vertebrata, di hewan yang kita kenal mungkin dulu di SMA tingkat tinggi, beda dengan yang tingkat rendah, itu sudah independen, sudah otonom ya. Semua kelas sudah punya database-nya tersendiri gitu ya. Ada ikan, ikan itu fish base. Mungkin Anda juga sering berkunjung ke situs tersebut. Kalau untuk amfibi itu Amphibian Species of the World, itu yang cukup update untuk taksonomi. Kalau untuk reptil, reptil database. Jadi untuk mengetahui
bagaimana update terbaru terkait terkait dengan taksonomi reptil, silakan Anda berkunjung ke situs Reptile Database. Kalau untuk burung, Apibase. Mamalia yang kurang populer. Mamalia sama dengan amfibi, namanya Mamalia of the World kalau tidak salah. Penggagasnya itu Prancis. Prancis, ada yang kenal Prancis nggak? Prancis itu peneliti, saya kurang tahu peneliti atau bukan, tapi ada satu buku yang menjadi acuan peneliti mamalia gitu ya, atau pengamat mamalia. Bukunya namanya adalah Mamalia, Sabah, Borneo, Sarawak, mana lagi ya? Nah, itu dulu jadi acuan tuh, jadi acuan itu yang nulis Prancis. Jadi mamalia di Indonesia, eh, lebih tepatnya Sundaland, itu yang menginisiasi adalah si Prancis itu, dan Prancis itu juga salah satu penggagas untuk situs mamalia, Mammals of the World ya. Nah untuk burung aphibis ini bisa Anda telusuri. Mengapa saya harus menyampaikan ini ya, memberikan informasi terkait ada loh satu database yang betul-betul bercerita terkait dengan taksonomi burung, termasuk list spesies yang ada di bumi ini gitu ya. Karena ketika Anda semisal sudah masuk ke dalam penelitian segala macam skripsi gitu ya, dan biasanya memang diminta untuk menjelaskan ada klasifikasi segala macam. Pengalaman saya, banyak mahasiswa yang masih menggunakan situs yang tidak terpercaya, Wikipedia segala macam, sehingga sajian yang dimunculkan itu adalah sajian yang sudah outdated, sudah kadaluarsa, bukan yang update. Sehingga akhirnya berpengaruh kepada konseptualnya gitu, karena memang taksonominya salah gitu. Dulunya masih masuk ke sini, dianggapnya sini, sehingga untuk membedakan jenis segala macam atau mungkin apa bukan bukan mungkin, terutama ketika Anda penelitiannya ke taksonomi itu nggak boleh salah itu. Jadi harus menggunakan update yang terbaru. Karena kalau menggunakan yang lama, nanti Anda membangun konsepnya juga akan salah gitu ya. Kemudian di sidang juga nanti akan biasanya ditanyakan mengapa menggunakan yang lama? Karena kalau yang lama biasanya nanti pertanyaannya juga akan berbeda. Sehingga saya memang harus mengarahkan Anda sebagai mahasiswa biologi yang sudah belajar taksonomi untuk mengetahui ada situs nih yang bisa digunakan untuk melihat updates dari taksonomi burung ya. Namun kalau kita lihat ini kan sebenarnya sama saja ya. Nampaknya lebih banyak pengamat burung. Mungkin di sini bisa nanti dicek juga betul nggak yang sering pengamatan burung lebih suka membuka situs eBird dibandingkan Apibase. Sama saja sebenarnya. Karena di eBird ini salah satu kontributornya adalah Apibase. Jadi ada beberapa untuk yang ini kali ya, untuk yang informasi spesies, list spesies, taksonomi, ini link dengan Apibase. Tapi ini saya pribadi juga sering berkunjung ke sini karena sajiannya lebih lengkap. Selain ada taksonomi, ada juga informasi terkait dengan apa namanya suara. Suara juga ada di sini. Jadi kalau kita ingin verifikasi betul nggak sih itu suaranya si kutilang semisal gitu ya, kita bisa langsung berkunjung ke situs ini, ngecek morfologi, distribusi sekaligus mengecek suaranya. Kemudian juga ada sajian apa namanya keanekaragaman per region. Ini saya kuncinya di Jakarta. Anda bisa mengunci bahkan pada tingkat kecamatan kali ya. Kalau Anda tinggal di Pulau Gadung, semisal, Anda bisa tahu tuh jenis burung apa saja yang ada di Pulau Gadung gitu. Itu ada datanya. Di sini juga ada kontributornya. Jadi kalau tidak salah, saya juga kurang paham ya. Dari eBird itu ada beberapa citizen science lah gitu ya, beberapa pakar yang memang diinkludkan sebagai pendata burung yang ada di mana-mana sebenarnya. Tapi untuk yang ini listnya adalah yang di Jakarta. Dan salah satu kontributornya adalah alumni kita, Kak Eci, angkatan 2010. 10. Tapi hebatnya Kak Eci itu backgroundnya pendidikan biologi, bukan biologi. Tapi dia senang penelitian burung dan bahkan mungkin eh, bukan mungkin ya, bahkan kerjanya sekarang di bidang biologi luar biasa. Jadi interest yang sangat tinggi bisa membawa Kak Eci untuk
menjadi pengamat burung sejati. Kerjaannya sekarang lebih banyak guiding. Guiding orang-orang bule. Lumayan ya, dolar lagi naik 18.000. Jadi sekali datang itu dibayarnya dolar. Sehingga pendapatan Eci sekali guiding itu sangat besar sekali. Itu sedikit cerita. Kalau Jihad sama Kak Rini kayaknya nggak terlibat deh. Jihad lebih ke beda lagi. Kita punya 3 alumni yang sudah ya dikatakan sukses di dunia perburungan. Ada Jihad, Eci, dan juga Kak Rini. Kak Rini di BRIN, Cibinong. Jadi kalau yang mau PKL, mungkin nanti bisa kontak Bu Rini, manggilnya Bu kali ya. Bu Rini, Pak Jihad, atau Kak Eci juga boleh. Oke, kita mulai dari Paleoknate. Kemarin sudah saya singgung sebelumnya. Burung dibagi menjadi 2 clade besar. Paleognathe, primitif ya, paleo, dan juga neognathe. Apa sih yang membedakan Paleognathe dengan neognathe? Paleo, primitif, natos, rahang. Jadi udah pasti yang membedakan adalah rahangnya. Rahangnya jauh lebih primitif. Kalau kita lihat, ada ilustrasi di samping, mungkin lebih mudah untuk bisa mengenali Paleognathe dan juga Neognathe. Jadi kalau kita lihat burung zaman dulu, nenek moyangnya itu punya yang namanya vomer, vomerin ya, vomer lah itu ya, bagi tulang vomer, dan juga punya basip basip pterygoid yang ada di belakang tuh. Saya beri lingkaran berwarna merah, ada PM dan juga ada PB. PM itu pomer, PB itu basi pterygoid atau pterygoid basik gitu ya, sama aja. Tapi yang umumnya adalah basi pterygoid. Nah, 2 komponen ini hilang pada burung modern. Nanti kita akan pelajari kenapa ini harus hilang pada burung modern. Tapi masih dapat kita lihat pada burung primitif. Contohnya burung unta, kasuari, emu, dan sejenisnya. Intinya yang masuk dalam clade Paleognathe. Itu kalau kita bedah tengkoraknya, itu masih ada vomernya, masih ada basi pterygoid. Kalau di burung nekmate, kutilang segala macam, struktur ini sudah hilang. Sehingga menyebabkan rahang dari si Paleognathe cenderung lebih panjang. Karena ini masih ada tuh, masih ada pomernya. Mas, terutama pomer ya, pomer itu yang mengakomodir rahang yang bentuknya lebih panjang. Sedangkan si Neognathe, karena pomernya sudah hilang, maka rahangnya lebih pendek. Begitu. Dan kalau kita lihat dari ukurannya, sebagian besar ya, tapi bukan berarti semuanya itu berukuran besar. Kemudian yang paling umum di mungkin semuanya, kayaknya semuanya, semua jenis tidak lagi memiliki kemampuan untuk terbang. Ceritanya cara evolusi terjadi sebelum Gondwana terpisah. Jadi dulu kan masih jadi satu benua besar, Pangea gitu ya. Kemudian Gondwana dan Eurasia agak inian ya, Gondwana dan Eurasia kalau nggak salah pisah dia ya. Gondwananya masih utuh, belum terpisah. Nah ini eh, mulai ada spesialisasi, diversifikasi lebih tepatnya. Jadi ada burung yang terbang, ada burung yang memutuskan saya capek terbang mulu, burung capek terbang. Saya capek terbang, jadi saya memutuskan untuk tinggal stay di darat saja sebagai hewan terestrial. Akhirnya si burung ini kehilangan kemampuan terbang yang dapat dilihat dari reduksi sayapnya. Bahkan ada satu ordo, Strutioniformes, yang hampir kehilangan sayapnya sama sekali, tidak punya sayap, hampir tidak punya sayap. Itu bukti bahwa memang kemampuan terbang sudah mengalami reduksi, mulai dari Gondwana. Tapi karena terbangnya sudah hilang dan dia harus punya kemampuan untuk bisa menghindari predator, untuk bisa menangkap mangsa makanannya gitu ya. Maka harus ada kompensasinya nih. Sayap saya hilang nih, tereduksi, saya nggak bisa terbang. Gimana caranya saya bisa berlari dari eh, predator? Akhirnya dikembangkanlah kaki yang kuat. Jadi Paleognathe anggotanya itu punya kecenderungan kakinya sangat kuat sekali.
burung onta, contohnya kasuari, itu semuanya adalah pelari yang sangat handal, bahkan kecepatannya itu 70 kilometer per jam, sama seperti Supra kali ya, motor Supra kali ini. Sangat cepat sekali. Jadi kalau Anda balapan sama burung unta dengan burung unta sudah pasti Anda akan tertinggal jauh. Jadi jangan pernah eh, kalau kita nonton film tuh ya, film apa ya? Film Jumanji tuh yang ngedekin burung unta itu nggak masuk akal tuh. Karena kalau dia sudah berlari, pasti kita akan terkejar dan tertangkap. Oke. Jadi tulangnya lebih padat untuk mengakomodir kemampuan berlari yang cepat dan tidak memiliki purkula. Semoga masih ingat. Apa itu purkula? Ada yang bisa bantu? Silakan. Viola, ada viola. Silakan viola. Tidak hadir. Viola tidak hadir. Nasla ada Nasla. Nasla Sakira tidak ada juga. Saya Bapak mau mau bantu izin jawab, Pak. jawab. Siapa yang mau izin menjawab nih? Nasla atau Ini, viola? Pak. Siapa ya? Ini, Oh, silakan. kalau yang saya catat kemarin sih tulang tambahan, Pak. Jadi buat lebih elastis sama fleksibel Di di mana tuh? burung. Di mana Penny? Di eh, di belakang, anterior, posterior, di mana? Di kepala, leher. Di mana ya? Eh, Kalau kita adanya clavicle, clavicula. Clavicula kita di mana? Bagian depan dada, Pak. bagian depan. Ya, di Kenapa? bagian ini leher nih, clavicula Iya, nih. Kalau kita masih terpisah, terus dia agak agak rapat dengan tulang sternum ya, tulang sternum dengan apa nih? Dengan ya sternum ya. Jadi sangat-sangat tidak elastis kalau digunakan untuk eh, menunjang struktur sayap gitu ya. Jadi dia harus dirubah menjadi purpula yang jauh lebih elastis. Dia nyatu jadi satu, kemudian agak ke depan seperti dasi gitu ya. Ya, kemudian ada Karina. Karina masih ada yang ingat Karina itu apa? Kalau burung modern dia ada Karina. Nah, burung primitif Karinanya menghilang. Jadi mirip dengan kita, mirip dengan mamalia. Karena kemampuan terbangnya kan sudah tidak diperlukan. Jadi karinanya juga hilang dia. Jadi yang hilang itu tidak hanya bukan hilang ya, yang tereduksi tidak hanya sayapnya, tapi sternumnya juga bentuknya berubah. Tidak lagi menjadi karina, tapi menjadi sternum yang sama dengan mamalia datar. Gitu. Ya, silakan Miftah. Karina seperti apa? Saya izin tanya Pak, Eh, Hmm. yang saya baca barusan untuk burung dodo itu dia bukan paleognatha ya Pak, tapi dia kok nggak bisa terbang juga ya Pak? Burung dodo itu saya lupa. Burung dodo apa ya? Ordonya saya lupa. Karena sudah punah ya. Saya lupa dia masuk ordonya apa ya. Yang jelas memang bukan berarti semua burung yang tidak tidak bisa terbang adalah Paleognathe. Karena di Neognathe ada beberapa burung modern, contohnya ayam itu ya, itu masuknya Neognathe. Juga tidak bisa terbang. Tapi tidak bisa terbang itu bukan berarti strukturnya itu tidak mengakomodir untuk bisa terbang. Untuk tidak bisa terbang. Strukturnya untuk burung si ayam lah contohnya Galliformes itu strukturnya masih sama dengan burung yang modern. Jadi ada furculanya dan juga ada karinanya gitu. Gitu kali Miftah. Jadi kan ada burung ada ayam lah ayam, kemudian ayam merak, kemudian bebek gitu ya, bebek itu meskipun sayapnya kecil, tereduksi, kalau ayam sayapnya lumayan lebar, cuma dia kayaknya dia malas aja ya untuk terbang kali ya. Kalau ayam hutan masih masih suka terbang tuh. Ada yang pernah ini nggak mengamati ayam hutan nggak? Di Baluran banyak tuh. Jadi kalau kita ke Baluran itu kan ada Baluran itu Afrikanya Indonesia, adanya di Jawa Timur.
Itu burungnya luar biasa banyak. Saya ke sana sangat-sangat terpuaskan dengan jenis burungnya. Meraknya juga banyak. Burung apalagi tuh, burung pelatuknya juga beraneka ragam. Kalau burung ayam hutannya itu kalau kita lagi di jalur, dia ada di pinggir tuh, di pinggir banyak. Di ada di agak ada dahan gitu ya. Dia di dahannya tuh, tapi dahannya dahan yang rendah. Itu sebenarnya bisa terbang, tapi memang malas terbang aja tuh kayaknya burung ayam ya kali ya. Kalau bebek segala macam nampaknya memang kemampuan terbangnya sudah mengalami reduksi yang signifikan, tapi strukturnya masih mendukung. Jadi masih ada karina dan juga masih ada kurkulanya gitu. Semoga jelas ya, Mipta ya. Enggak, tapi yang kalau yang saya lihat gitu, burung dodo itu kan ukuran gede juga ya, paling lumayan gede. Hmm. Terus juga punya tubuh yang kayak, kalau bisa dibilang, kayak dia tuh kayak primitif juga gitu. Hmm. Tapi dia tuh masuk neonat tau. Ya, saya juga belum cek kali spesifikasinya mana sih dia masuk apa sih? Oh masuknya ini ya nih, masuknya burung ini ya, Columbiformes. Aneh juga itu. Betul ya? Saya baru cek tuh. Makasih Miftah sudah di share informasinya. Masuknya Columbiformes. Columbiformes tapi kayaknya tampangnya jauh banget ya dari Columbiformes. Columbiformes contohnya burung merpati, burung tekukur tuh ya. Burung dodo Columbiformes. Saya kurang paham. Nanti kita pelajari. Ini bagus banget ini, cakep ini. Apa sharing terkait dengan burung dodo. Nanti saya akan lihat juga kali ya Miftah ya. Masuknya Columbiformes ternyata. Baik, kita lanjut dulu kali ya Miftah ya. Nanti kita akan bahas lagi itu. Parekmate, jadi sternumnya juga datar, mirip dengan mamalia. Ini nanti akan melahirkan dua hipotesis tuh. Sebenarnya sternum yang datar itu adalah karakter nenek moyang atau karakter yang memang baru ya modern. Karena bisa jadi ini lebih mirip ke mamalia, berarti dia adalah karakter modern, bukan karakter nenek moyang. Atau jangan-jangan dia adalah karakter nenek moyang, karena ini juga ditemukan pada eh, Archosauria zaman dulu gitu ya, nenek moyangnya Archosauria. Kemudian punya sifat paternal care, jadi yang sibuk untuk ngurusin keluarga adalah bapaknya, bukan ibunya. Yang nyari makan bapaknya, yang melakukan pengasuhan juga bapaknya cenderung untuk melakukan paternal care. Kalau untuk yang eh, neonate itu bisa ibunya, bisa juga bapaknya. Ada yang dua-duanya, tapi mayoritas adalah ibunya untuk neonate. Kalau paleognate semua adalah bapaknya. Jadi bapaknya yang sangat krusial untuk pertumbuhan si anak. Gitu ya. Nah, ini ada alternatif untuk evolusi. Ini ada satu artikel yang punya pandangan berbeda. Saya belum cek lagi di artikel terbaru apakah ini di approve atau tidak. Jadi ada usulan dari analisis molekuler yang digabungkan dengan morfologi dan berhipotesis nampaknya burung paleognathe itu justru yang modern, bukan burung yang primitif. Dugaannya justru dia berasal dari burung modern, Neognathe. Karena dibuktikan dengan struktur sayap dan bulu yang sama dengan Neognathe. Tidak, harusnya kan kalau dia burung primitif, struktur sayapnya lebih dekat dengan Archaeopteryx. Betul nggak? Tapi ternyata lebih dekat ke Neognathe, bukan ke Archaeopteryx atau ke Archosauria. Sehingga ada usulan, hipotesis, ini nampaknya justru Paleognathe lah yang modern. Jadi ada evolusi konvergen gitu ya. Yang awalnya panjang rahangnya, terus jadi pendek, kemudian jadi panjang lagi. Terus yang tadinya sternumnya datar, jadi lancip, datar lagi gitu. Nah, asalnya secara hipotesis dari Eurasia, bukan dari Gondwana. Ini kebalikan dari yang awal tadi saya sampaikan. Kemudian berpindah ke Gondwana. Jadi asalnya dulu dari Neognathe yang ada di Eurasia. Pindah ke Gondwana dia. Karena mungkin banyak persaingan di situ, dia bergeser ke Gondwana. Ke Gondwana karena kondisi klimatnya yang tidak mendukung untuk terbang,
cenderungnya lebih terbuka gitu ya. Terbang tidak lagi diperlukan. Jadi dia berubah menjadi hewan terestrial. Itu cerita evolusi alternatif untuk paleognathe. Nanti kita akan lihat juga. Baik. Ya, ini klasifikasi dari Paleognathe. Kita akan mempelajari ada 5 ordo. Yang pertama adalah ordo Strutioniformes. Saya selalu eh, apa namanya agak kerepotan untuk bisa mengenal ordo yang ada di sini nih untuk burung ya. Kemudian ada ordo Reiformes, Casuariformes, Teregiformes, dan juga Tinamiformes. Kita akan ulas satu persatu untuk ordonya. Tapi sebelum masuk ke dalam ulasan ordo, di sini ada sajian distribusi. Ini mungkin saya menyebutnya pembagian yang cukup proporsional ya. Jadi burung yang pembagiannya sangat-sangat adil gitu ya. Ada yang di Afrika. Jadi setiap benua, terutama yang ini mungkin benua yang terbatas di tropis dan subtropis ya, bukan yang di kutub. Itu semuanya, hampir semuanya terbagi secara merata. Jadi ada yang di Amerika Selatan ada, benua itu ada, dapat juga. Afrika juga ada, di Australia ada, di kita di Sundaland, eh, lebih ke Gondwanaland ya, daerah-daerah Papua itu juga ada. Jadi cukup merata untuk pembagiannya. Ada di benua Amerika, ada di benua Afrika, dan juga ada di benua Australia dan Asia. Asia, Australia. Yang nggak ada di Eropa berarti ya. Di Eropa karena dingin, jadi tidak ditemukan jenis dari burung ini. Pembagiannya sangat adil, sangat proporsional. Baik, kita mulai mengulas satu persatu. Tolong diperhatikan, karena nanti di ujian UAS saya sudah cerita mungkin ya, UASnya nanti akan berbasis proyektor, lebih ke pengenalan jenis, pengenalan ordo, karakter khasnya apa, dan saya harap memang Anda belajar karena informasi yang saya peroleh di UTS nilainya tidak memuaskan ya. Betul nggak sih? Ya, betul ya. Betul, Tari, siapa yang nilainya jelek? Nanti siapa yang jelek nilainya? Kalau nggak salah ada juga yang nilainya nol. Betul ya? Betul nggak sih? Betul. Betul. Tari ada nggak Tari? Iya, Pak. Ya, kamu nilainya berapa? 100. Belum lihat, Pak. Tapi sudah ada di Siakat. Ya, udah ada katanya, Pak. Sudah ada, tapi kamu nggak mau lihat. Kenapa nggak mau lihat? Biar nggak kepikiran, Pak. Udah nggak kepikiran. Justru ini saya jadi memberikan ini ya nasihat. Justru melihat itu jadi apa ya? Jadi semacam strategi. Jadi jadi kalau kita tahu oh nilainya rendah, jadi strateginya di UAS saya harus lebih tinggi. Kan nanti kan dibagi dua kan. Nilai UTS ditambah nilai UAS bagi dua. Nah, kalau yang nilainya tinggi di UTS, strateginya, oh saya berarti bisa santai. Saya santai aja udah. Jadi kalau nggak mau hadir di pertemuan saya, monggo gitu. Karena UTS-nya sudah 100 misal gitu. Itu strategi itu. Kalau masih di bawah 30, ya mau tidak mau. Kemana lagi? Nggak mungkin Anda balik ke UTS kan untuk memperbaiki nilai UTS. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki di UAS. Jadi itu nasihat dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, yang pertama adalah Ordo Strutioniformes, burung unta, Strutio camelus, ya. Contohnya hanya burung unta. Ciri khasnya kepala dan leher dengan bulu yang jarang, botak, sama seperti saya dia berarti botak nih deh. Lehernya juga nggak ada rambutnya. Jadi kalau kita lihat dari kepala sampai leher itu bulunya tidak ada sama sekali. Kakinya kuat dengan 2 jari. Ini mungkin satu-satunya anggota dalam Paleognathe yang jarinya hanya 2 ya, yang lain 3 dan 4. 3 dan 4 untuk Casuari 3, Rheiformes 3, Tinamiformes kalau tidak salah juga 4 ya 4 ya. Tapi satunya vestigial atau tereduksi, yang Tregiformes oh sorry Tregiformes yang 4 tapi yang satunya tereduksi ya. Ini cuma 2 jari, satu berkuku, satu tidak.
Contohnya ada di atas tuh gambarnya, visualnya. Populasi organ dapat ditarik, kemudian urin terpisah dengan feses ya. Kalau kita lihat kan sebagian besar burung itu membuang urin dan feses jadi satu gitu ya. Nah, kalau burung unta itu terpisah. Jadi jangan heran kalau Anda jalan-jalan ke Ragunan, kemudian mengamati ada burung unta kok nampaknya seperti pipis gitu ya. Karena memang dia terpisah ya, eh, apa namanya, urinnya dan fesesnya. Jadi ada kantong kemih yang dikembangkan oleh hewan ini. Tidak hanya burung onta sebenarnya, juga dikembangkan oleh kasuari dan juga rea. Jadi ada juga mereka kantong ini nanti menyimpan inian ya urin sehingga ketika sudah penuh dikeluarkan sendiri ya, terpisah dari feses. Kemudian burung reformes, Ordo reformes, contohnya adalah burung rea, tadi ada di Amerika Selatan. Lehernya dan kepalanya sudah ada rambutnya, tapi sedikit nampaknya ya, nggak sebanyak burung neoknate. Nah, kalau kita lihat struktur bulunya, ini jauh lebih lembut. Kalau kita lihat tuh gambarnya ada di situ, jadi lembut sekali. Mungkin bulu-bulu yang masuknya daun feeder kali ya, tipis dan lembut. Kakinya dengan 3 jari dan semuanya punya cakar. Kemudian ini sama urin terpisah dengan feses ya. Jadi punya kemampuan untuk mengeluarkan urin tersendiri, tidak digabung dengan feses. Berikutnya adalah Ordo Casuariiformes. Ini tantangan ya, karena awalnya memang Casuariiformes itu dibedakan dengan emu ya, dibedakan dengan emu. Tapi berdasarkan analisis molekuler dikatakan bahwa kasuari dan emu itu berada dalam satu klit. Dia dekat. Cuma permasalahannya, saya rasa tidak ada masalah dia dekat ya. Tapi morfologinya sangat berbeda jauh gitu. Nah, ini tantangan untuk bisa mengenal kasuari. Dia kritis berarti ya. Kritis. Dia nggak jelas secara morfologi. Jadi meskipun dalam satu klit, kasuari dan emu secara morfologi tidak terlalu memuaskan untuk digunakan sebagai apa namanya, untuk kesamaan gitu ya. Kan harusnya di ordo yang sama punya kesamaan gitu ya. Kalau kita lihat sayapnya kecil dan bulunya panjang. Beda dengan si burung unta seperti uniformes itu sayapnya sudah hilang sama sekali, jadi kecil sekali, mungkin sudah tidak digunakan untuk terbang. Kalau ini masih, sorry, ini yang mengalami reduksi adalah yang kasuari sebenarnya. Kalau burung onta masih ada sayapnya. Kalau ini sama sekali sudah tidak terlihat. Jadi kalau kita lihat tuh, baik kasuari maupun burung emu tuh ya, itu semuanya kayak apa ya? Kayak rambutnya cangcuter kali ya, kayak rambutnya Dora kali itu ya. Jadi sayapnya nggak kelihatan sama sekali. Baik. Jadi sayapnya kecil sekali, sudah tereduksi. Leher tidak berbulu, sama dengan burung onta. Tapi untuk kasuari memiliki warna yang sangat indah dan juga memiliki hiasan. Ini ada gambarnya di sini. Kemudian kaki ini sama dengan Rea, punya 3 jari. Tapi untuk si kasuari, jari pertamanya mengalami reduksi, tapi cakarnya cukup cukup cakarnya, kukunya cukup panjang tuh kalau kita lihat nih di sini nih. Baik. Nah, ini salah satu alasan kalau Anda tinggal di Papua, jangan pernah iseng untuk menantang kasuari. Karena kalau Anda sampai iseng, pertama, kemampuan larinya sangat cepat sekali, sifat agresifnya juga sangat-sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, kukunya panjang. Dia kan kalau untuk pertahanan, menyerang gitu ya, menggunakan tendangannya gitu ya. Ini bisa dibayangkan tendangannya mampir ke tubuh Anda, itu bisa menyebabkan robekan yang luar biasa. Jadi jangan pernah ada yang menantang Koswari. Misal mungkin Miftah iseng mau bikin konten itu ya. Kontennya konten alam untuk
bertarung dengan hewan-hewan di alam gitu. Jangan coba-coba ke kasuari, itu berbahaya. Baik, berikutnya adalah Terrigiformes. Terigi artinya sayap. A itu tanpa, ini juga sama nih, sudah mengalami reduksi yang jauh luar biasa. Contohnya adalah kiwi. Kiwi itu adalah dulu kalau apa namanya jokesnya itu candaannya buah-buah apa yang juga hewan. Buah kiwi, hewan kiwi. Ya, kalau buah-buah apa yang manis, jawabannya Anda sudah tahu mungkin. Jadi ini adalah kelompok anggota kelompok Paleognathae yang ukurannya paling kecil. Jadi mungkin kalau kita lihat nampaknya ini kayak harusnya bukan masuk Paleognathae nih karena bentuknya imut sekali, kecil dan mirip burung puyuh kali ya, burung puyuh tuh. Kecil sekali. Tapi ini mungkin satu-satunya anggota yang punya pembeda secara morfologi yang jelas dengan ordo yang lainnya. Kalau kita lihat nostrilnya panjang dia. Yang lainnya agak pendek nostrilnya. Sama seperti burung columbiformes ya, paruhnya kecil semua. Kalau ini panjang, panjang, kemudian lubang hidungnya, nostrilnya adanya di ujung. Biasanya kan adanya di sini nih ya, di sininya nih, di sini nih. Oh dia ada di ujung sini nih, tuh, di sini. Nah kakinya ya 4 jari, tapi yang satu tereduksi. Ada di atas ini nih. Ini kan ada 1, 2, 3. Ini empatnya di sini nih kecil, kayak jalurnya ayam. Tetap 4, cuma yang satu tereduksi. Memiliki kumis. Jadi ada kumis dia tuh. Ada kumis. Oke, itu untuk yang Apterygiformes. Contohnya burung kiwi. Terakhir adalah sebelum ke ordo yang terakhir, ini ada ulasan kasuari di Indonesia. Kita punya satu Paleognathai, yaitu kasuari, ada 3 jenis, dan tiga-tiganya secara biogeografi terpisah secara sempurna. Ada yang di atas, ada yang di tengah pegunungan, dan ada yang di bawah. Yang di atas adalah Apecundiculatus, yang di tengah itu Beneti, yang paling bawah Casuarius. Ada 3 jenis yang kita punya. Tapi yang ada di Ragunan yang paling banyak itu nampaknya yang tahu saya yang Casuarius deh. Yang lain itu agak jarang, populasinya sudah sedikit sekali, sehingga tidak disajikan dalam kebun binatang di di tempat-tempat yang lainnya. Oke, yang terakhir adalah Ordo Tinamyformes. Contohnya burung tinamus. Ini mungkin satu kelompok yang kurang populer dibandingkan yang lainnya dalam clade Paleognathae. Itu ya, Anda mungkin belum pernah kenal kali ya. Bentuknya lebih menyerupai burung Neognathae, terutama ayam-ayaman kayak ayam rak. Emang kayak ayam ini ya, bukan kayak burung inian, burung primitif. Ukurannya relatif lebih kecil, tapi lebih besar dibandingkan kiwi. Lehernya pendek, kemudian paruhnya juga kecil juga, mirip dengan kasuari, mirip dengan si burung onta ya. Sayapnya ada sama kayak ayam, bisa terbang bisa, tapi kemampuan terbangnya sangat jelek sekali. Ya mungkin mirip dengan ayam kali ya. Kalau terbang ya selalu terbangannya itu terbangan yang tidak aerodinamis gitu ya, yang gampang untuk apa mendaratnya juga kasar sekali gitu. Kakinya 3, jadi hampir semuanya punya jari yang jumlahnya 3. Baik itu tadi apa? Struthioniformes 3 juga. 3, 2 deh, 2. Jadi burung onta masuk dalam ordo Struthioniformes itu punya 2 jari. Reiformes punya 3. Casuariformes juga punya 3. Yang 4 hanya Apterygiformes. Tinamyformes juga 3. Jadi kalau ada pertanyaan masuk dalam burung yang memiliki rahang primitif, ada komernya. Contoh soalnya kayak gitu tuh. Memiliki jari berjumlah 4. Anda sudah bisa jawab. Jawabannya apa kira-kira? Jawaban apa? Kalau ada Apteriformes, Pak. ya, Tergimbormes betul. Satu-satunya yang punya jari 4. Lainnya 3 dan 2. Kalau 2 berarti jawabannya adalah Struthioniformes. Baik, ini mungkin lawan dari slide yang sebelumnya. Kalau tadi Paleognathae memiliki rahang yang primitif, Neognathae punya rahang yang modern.
Tongkrak ventralnya lebih pendek, rahangnya lebih pendek. Sebenarnya ini suatu bentuk evolusi yang memang harus dilaksanakan. Karena kemarin kita sudah belajar Neognatha itu keragaman pakannya jauh lebih luar biasa, bervariasi. Ada yang memakan nektar, ada yang memakan biji, ada yang memakan daging, ada juga yang memakan daun mungkin, ada yang memakan apa lagi, buah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau kita lihat si Formes tuh kakak tua segala macam, rahangnya unik, harus belok gitu ya, seperti kait. Itu juga saya rasa keragaman yang luar biasa. Dan semua keragaman itu, keragaman pakan itu harus didukung dengan paruh yang sangat beragam juga. Nah, untuk bisa menciptakan eh, paruh yang beragam dan sangat-sangat fungsional, maka ventralnya harus pendek. Jadi si pomernya hilang supaya kuadratnya jauh lebih bisa fleksibel. Anda sudah belajar kuadrat di reptil, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi ada kuadrat yang menghubungkan rahang atas dan juga rahang bawah. Ketika pomernya hilang, kuadratnya akan jauh lebih fleksibel. Jadi dia bisa makan daging, bisa makan biji yang sangat keras, bisa makan buah yang sangat-sangat besar dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi memang ventralnya harus pendek. Homer dan juga basit targetnya hilang, cranial kinesisnya telah berkembang untuk mendukung bentuk paruh yang sangat bervariasi. Ukurannya relatif kecil, tapi ada beberapa yang besar, contohnya ayam kalkun ya, itu cukup besar dan mungkin hampir menyamai inian burung kasuari gitu ya, dan mampu untuk terbang. Jadi ada adaptasi terbang yang sudah kita pelajari, ada sternum yang apa yang lancip, karina, dan juga ada furcula. Sayapnya lebar dan biasanya kalau kita lihat sayapnya itu banyak sayap apa namanya bulu-bulu sayap ya, wing feeder ya. Kalau untuk yang Paleognathae bulu sayapnya sedikit, bahkan mungkin beberapa anggota itu sudah reduksi, sudah hilang. Nah, ini diversitasnya cukup banyak di Indonesia, bahkan ada yang endemik 479, sehingga potensi sekali untuk jadi ranah penelitian ya, karena kita punya banyak eh, spesies endemik yang potensi untuk menghasilkan publikasi yang sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi pencinta burung, pengamat burung nggak usah khawatir. Kita bisa bahkan kita bisa dagang dari burung yang kita punya. Tadi saya sudah cerita dan nampaknya memang sudah banyak wisata berding ya, pengamatan burung. Karena banyak orang luar, ini orang luar nih. Orang luar datang ke Indonesia bukan untuk foto-foto pegunungan, bukan untuk melihat apa atraksi segala macam. Tapi ada juga yang datang ke Indonesia, wisatawan gitu ya, datang ke Indonesia tujuannya itu untuk pengamatan burung. Jadi datang ke agensi, saya mau pengamatan burung di sini, di sini, di sini. Saya udah pernah tuh pengalaman. Saya udah cerita mungkin ya di kelas ini atau kelas satunya lagi. Kadang-kadang kalau kelasnya banyak, saya bingung kan lupa, untuk mengingat itu ya. Saya pernah cerita ini di kelas yang mana gitu ya. Akhirnya ada redundant ya, pengulangan lagi cerita. Ya, yang jelas pernah punya pengalaman ada kegiatan apa gitu seminar internasional gitu ya. Eh, Banyak pembicara di situ. Kayaknya kelas ini saya ceritanya deh. Nah, ketika ada satu hari untuk libur, pembicara ini bertujuan untuk meluangkan hobinya gitu ya. Apa namanya? Pokoknya intinya untuk inilah untuk merealisasikan hobinya gitu. Ini ada satu waktu libur mau kemana gitu, ditawari oleh panitia. Narasumbernya dari Australia, mintanya saya mau pengamatan burung. Bisa nggak dibawa ke sini? Itu spot yang bagus untuk pengamatan burung. Dia mintanya ke KRB, Kebun Raya Bogor. Padahal dia adalah ahli kimia, bukan ahli biologi. Kalau ahli biologi kan wajar gitu ya, orang biologi pengamatan burung ya saya rasa nggak ada masalah. Ini ahli kimia, tapi hobinya pengamatan burung. Jadi potensi sekali untuk dari keanekaragaman yang kita punya untuk dijadikan ini sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang ya. Sebenarnya banyak sih, banyak sekali eh, sumber daya yang kita punya. Cuma pemerintah mengelolanya kurang bagus sehingga tadi malam bensin harganya tiba-tiba melambung tinggi. Oke, berikutnya adalah ordo paseriformes. Ini yang paling umum Anda temukan. Ordo dengan jumlah terbanyak. Mutiara mana? Mutiara ada nggak di sini? Ada, Mutiara Pak. kelas ini kan ada. Mana Muti? Ya, Pak.
Apa? Oh, Oh, dari atas Tia ya, panggilannya Tia kan? iya Pak. Tia Kalau udah jadi ya, udah jadi ini belum sih? Jadi ketua belum sih? Udah ya? nggak Pak, bukan saya Pak. Nada Pak. Oh Dari gitu. Undian. Oh kamu kandidat. Kan? Iya Pak, saya kandidat. Dari atas ke bawah. Burung apa ini atas, bawah nih? Burung apa itu? Tia, Sebentar Bapak. Tadi mati layarnya Pak. yang paling atas. Mana sih ini mati banget? Yang paling atas itu si kata Ninon bukan Pak? Iya, terus yang bawah. Apa maaf sebentar ya Pak. Layar saya mati-mati. Oh gitu. Layarnya mati-mati. Kenapa emang? Nggak tahu Pak. Ini nih harus beli laptop baru kayaknya ya. Sudah terlihat belum? Itu kiri-kiri Pak. Ya Si kiri kiri nih kiri. itu. Ini saya dapatnya di Alas Purwo. Yang di atas kayaknya Hmm. dapatnya di Cibodas ini kayaknya. Yang ini nih, Eh, dapatnya dekat rumah nih, di Ragunan ini. yang mana yang si kata Ninon Pak? Yang enggak sekalian Ninon dapatnya Cibodas. Kiri-kiri Yang dapatnya di Alas Purwo. Alas Purwo di oh, Jawa Timur. Ini dapatnya di mana nih? Yang ini saya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? kelihatan. Emang laptop saya yang mati-mati Pak. Hah? Oh gitu. Yang Yang ini ini burung cabe nih, saya dapatnya di Jawa. Ragunan. Ya, cabe Jawa. Ya, terima kasih Tia untuk apa kita sama-sama menebak spesies. Ya, kayaknya enak juga ya kalau ujiannya nebak spesies gitu ya. Ntar saya munculin spesies apa nih gitu, tebak gitu ya, namanya apa gitu. Ya, ini adalah ordo yang paling banyak ya, banyak sekali, isinya banyak. Ada kutilang, ada kepodang, ada kipasan, ada apa lagi ya, banyak lah termasuk swift, layang-layang, kapinis, kemudian walet, kemudian ada juga yang kita dapat di Salabintana, sebagian besar adalah Paseriformes. Eh, Intinya 60% dari total jenis burung yang ada di dunia anggota Paseriformes semua. Ya dialah itu burungnya. Ada sekitar 52% ditemukan di Indonesia, cukup banyak, 936 jenis. Tapi masalahnya, bukan masalah sih sebenarnya, tapi hebatnya, meskipun sangat beragam, dengan tampilan yang beragam, ada yang kakinya pamprodaktil, ada yang anisodaktil, ada juga yang bentuk paruhnya panjang, pendek, segala macam. Semuanya, termasuk kiniris itu ya, masuknya Passeriformes, paruhnya panjang, pemakan madu, tapi masuk juga ke dalam Passeriformes. Ternyata secara molekuler ini masuk dalam clade yang monopiletik. Jadi bukti evolusinya yang mendukung mereka jadi satu clade, satu ordo yaitu Passeriformes. Nggak ada ini nggak ada sanggahan lah. Semisal ada orang bilang itu kan bentuknya beda tuh paruhnya harusnya dia kompleks itu harusnya nggak masuk dalam Passeriformes itu salah tuh gitu. Karena secara bukti fosil, molekuler segala macam, semuanya dinyatakan monofiletik dalam clade Passeriformes gitu. Jadi memang evolusinya itu evolusi yang baru ya, evolusi yang apa namanya mozaik gitu ya. Jadi sudah jadi clade, baru ada diversifikasi untuk morfologi. Dikenal juga dengan burung berkicau karena apa? Karena burung ini siringnya jauh lebih berkembang. Jadi kalau kalau di manusia kan bersuara menggunakan faring ya. Kalau burung menggunakan siring, namanya mirip dengan suntikan siring, tapi tulisannya nampaknya beda. Atau spuit ya, spuit itu kan inian ya, suntikan juga. Ini namanya siring. Ada dua di kanan dan kiri, dan keduanya independen. Jadi yang satu yang kanan bisa dikempiskan, padahal kirinya mungkin bisa dikembangkan gitu ya di waktu yang bersamaan, sehingga menyebabkan burung ini burung yang punya nyanyian yang sangat kompleks karena siringnya independen kanan dan kirinya. Jadi ada semacam membran di siringnya ketika ada udara dari trakea, trakea lagi dari para bronchi masuk ke trakea juga itu nanti akan keluar, akan menggetarkan membran sehingga akan menghasilkan suara yang sangat kompleks dan juga indah ya. Jadi ada siring,
Kemudian sirih dimiliki juga oleh burung yang lain di luar Passeriformes, tapi yang paling kalau yang berkembang cukup baik mungkin sebagian besar ditemukan di Passeriformes. Kemudian kakinya, bentuknya, jarinya anisodaktil. Semoga masih ingat, tiga di depan, satu di belakang. Kalau kita lihat, burung itu yang punya bentuk anisodaktil banyak sekali. Ayam juga sama, punya bentuk kaki, bentuk jari yang anisodaktil. Tapi bedanya, ini dimiliki oleh Passeriformes dan juga Falconiformes, burung elang. Bentuknya anisodaktil, tapi haluknya itu incumbent. Incumbent itu sejajar. Jadi yang tiga di depan dengan satu di belakang itu sejajar. Kalau dia napak, rata dia. Beda dengan ayam. Ayam itu dia elevated haluk. Jadi haluknya itu agak ke atas. Jadi kalau kita lihat, tiga jari di depan dengan satu jari di belakang, jempolnya, itu nggak sejajar. Ayam tuh ya agak naik ke atas. Betul nggak? Ada yang pernah pengamatan ayam? Nah, itu bedanya tuh. Beda Passeriformes dengan Galliformes. Passeriformes mirip dengan Falconiformes, punya anisodaktil yang sejajar jarinya. Ukurannya relatif kecil dan bentuk paruhnya bervariasi. Tadi saya sampaikan karena keragaman pakannya luar biasa, sangat-sangat tinggi. Anakannya altrisial, jadi semua anakannya hampir semuanya punya anak yang harus diasuh. Bukan kalau bebek itu sebagian besar prekosial. Lahir anaknya langsung bisa berenang. Nggak perlu diajarin dia, nggak perlu repot mendaftarkan les renang. Dia langsung bisa berenang. Kalau burung ini nih, burung Passeriformes, kita perlu tuh melatih dulu, melatih terbang, melatih makan dan lain sebagainya. Karena sifatnya altrisial, anaknya tidak bisa langsung terbang, tidak bisa langsung lari gitu ya. Ada 70 suku, sangat banyak sekali. Ini tadi saya sampaikan di awal, kalau semua kita urai, kayaknya waktunya nggak akan cukup untuk satu pertemuan. Berikutnya Ordo Anseriformes, berkembang dari Galliformid. Galliformid itu berarti ayam-ayaman. Ini bebek ya. Meskipun mirip dengan flamingo, Anda tahu flamingo kan ya, yang ada di Ragunan tuh ya. Tapi ini beda, evolusinya dianggap berasal dari rawa tropis. Lehernya panjang, kemudian karakter khasnya itu yang pertama dia punya kelenjar print yang ada di belakang tuh. Di belakang biasanya ada di sini nih. Kalau kelihatan nggak kursornya nih di sini nih. Ini biasanya kita juga menemukan ketika Anda makan ayam atau mungkin ketika Anda memproses ayam kali ya. Jadi ayam masih utuh nih habis disembelih, kemudian kita bersihkan bulunya. Biasanya kalau pada saat kita bersihkan, mungkin ada yang pernah punya pengalaman kali ya. Di belakang itu ada seperti benjolan gitu ya, benjolan kecil di sini. Nah, itu adalah saluran untuk mengeluarkan kelenjar print. Nah, fungsinya apa sih kelenjar print? Fungsinya untuk menghaluskan bulunya nih, memberikan minyak pada bulunya, sehingga bulunya itu jauh lebih licin dan waterproof. Jadi jangan jangan heran kalau Anda dapat bulu bebek atau bulu angsa, kok jauh relatif lebih licin gitu ya, lebih licin, kemudian lebih lebih apa lagi ya bahasanya tuh ya, lebih rapet gitu ya. Karena memang ada kelenjar print dan memang fungsinya untuk memastikan bulunya tidak basah gitu ya, waterproof lah gitu ya. Kenapa demikian? Karena dia habitatnya ada di lingkungan akuatik. Kalau ini nggak ada, maka setiap dia nyelam pasti basah tuh. Basah masuk angin, repot dia. Harus dikerokin, kerokinnya repot. Jadi harus ada adaptasi. Setiap kali nyemplung di air, dia nggak mengalami ini ya, nggak kebasahan lah gitu ya. Kemudian selaput juga berkembang sebagai hewan akuatik, hewan yang berenang gitu ya. Karakter berikutnya ada gigi ya. Sebenarnya bukan gigi ya, namanya adalah lamela ya. Lamela nih pada rahang ini. Jadi kalau kita perhatikan tuh kan bebek kayaknya kayak ada giginya gitu, soang segala macam. Ada yang memperhatikan kah? Itu kayak ada giginya. Ini sebenarnya bukan gigi tapi lamela. Ini fungsinya memang untuk filtering karena hewan ini adalah hewan filter feeder ya. Jadi dia nyedotin dari got tuh selokan disedotin. Nah, untuk bisa memfilter makanan yang disedot, dia harus ada lamelanya begitu. Berikutnya adalah Gadiformes, ayam-ayaman. Ini sudah mendampingi manusia sejak 50 juta tahun yang lalu.
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita sudah belajar di IPH tuh ya, ada artificial selection dan biasanya kecenderungannya. Artificial selection itu menyebabkan hewan itu mengalami perkembangan yang relatif stagnan gitu ya, nggak terlalu tinggi diversifikasinya. Dia cenderung monoton dari awal sampai akhir, dari zaman dulu kala sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena manusia maunya kayak gitu ya. Jadi kalau saya cerita di EPH, ada kucing yang gemoy segala macam, padahal dia adalah karnivora dan itu kayaknya akan jauh bertahan sampai beberapa tahun ke depan karena manusia yang mau artificial selection. Ayam juga sama, bentuknya begitu-begitu aja karena manusia maunya begitu. Maunya punya ayam yang bentuknya gitu, yang agak gemuk segala macam, dagingnya ada. Dia nggak mau ayam jadi gesit, ayam jadi kurus, atau ayam jadi tiba-tiba punya kemampuan terbang. Itu kan repot itu ya. Untuknya apa? Untuk masukin lagi ke kandangan, ke kandangnya repot itu. Kalau dia tiba-tiba punya kemampuan terbang. Berukuran relatif besar dengan sayap yang kecil, kemudian lehernya pendek. Contohnya adalah Gallus varius, Muticus, burung merak, maleo, burung maleo. Ini sudah agak-agak langka di beberapa area, puyuh dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah Ordo Columbiformes. Ini contohnya ada burung merpati, burung tekukur, dederuk, perkutut, punai yang ada di kampus, punai, punai gading kalau nggak salah ya, Alin ya. Alin ada nggak Alin? Alin ada Alin? Nggak ada. Alin kelas ini kan ya? Iya, Pak. Pak kelas ini. Masuk nggak Alin? Nggak masuk. Satu lagi siapa? Resel. Resel yang sering pengamatan burung siapa sih? Resel ya, betul. Ini ada, Pak. Hmm? Mana Alin? Suaranya nggak ada. Nggak bisa on mic, dia nggak bisa on mic lagi. Di mana Dari kamu? Ya, Resel Pak. ada di mana Resel? Resel ada di sini juga di kelas. Pengamat burung Resel kan satu lagi ya? Michelle, Pak, Michelle. Oh, Michelle, Bukan iya Pak, Michelle. Michelle Pak. Sama-sama Michelle. Iya, iya, sorry Michelle. Ya, Michelle ada nggak? Nggak ada juga. Banyak yang nggak ada nih. Oke, saya lanjutkan dulu. Semoga nanti ada. Wah, ada tuh Michelle tuh. Michelle, tadi saya mau nanya apa ya? Saya jadi lupa tuh. Oh ya, ini kampus. List Columbia Promise apa aja yang sudah kamu amati? Punai cuma Punai Gading aja ya? Halo Michelle, nggak ada? Nggak, nggak nyaut tuh Michelle nih. Ngomong aja Michelle, jangan pakai chat. Lagi jalan kayaknya ya. Ya, baik saya lanjutkan dulu. Nanti saya tanya lagi ke Alin sama Misal ya. Kalau sudah sampai tolong dikabari. Ya, kletnya monopiletik. Jadi tidak diragukan semua burung yang masuk dalam clade Columbiformes itu memang sudah berkerabat dekat. Ini juga sepertinya satu-satunya mungkin ordo yang cukup memuaskan kalau kita lihat morfologinya ya. Ada beberapa morfologi khas yang bisa kita kenali. Yang pertama paruhnya, paruhnya kecil dia. Jadi semua Columbiformes itu punya paruh yang kecil, yang imut-imut dan sangat rapuh sekali. Jadi kalau kita ketok sedikit, pasti dia paruhnya retak dia. Bukan cuma retak, mungkin hancur kali ya. Jadi kalau kita lihat burung merpati, burung punai, tekukur, semua punya paruh yang kecil itu ya, sangat delicate, sangat-sangat mudah untuk hancur gitu ya. Kemudian punya bulu yang unik juga. Jadi ada talcum like powder pada bulunya, sehingga kalau kita lihat itu kayak punai gading, warnanya kan nampaknya nampak ini ya, nampak ya agak inilah agak berkilau, agak lembut gitu ya, karena memang ada komponen ini nih, ada talcum like powdernya. Kemudian ada cere, tapi cere itu tidak ditemukan di semua anggota. Cere itu berkembang hanya pada merpati nampaknya.
Jadi cere itu tuh karakter yang seperti apa saya bilangnya mungkin kutil kali ya atau kulit kali ya. Ini kalau kita lihat nih kursor saya menunjuk ke cere. Jadi di paruhnya itu ada seperti benjolan kayak kutil atau apa itu adalah cere. Ini berkembang pada beberapa anggota di Clade columbiformes. Dan ini cuma ada satu suku, jadi mengenalinya sangat gampang sekali. Berikutnya adalah Ordo Cuculiformes. Ini ada burung kedasi, burung wiwik, wiwik uncuing, wiwik labu dan lain sebagainya. Ini ada di bawah nih, wiwik labu, Cocomantis merulinus. Ciri khasnya kakinya jigodaktil. Jigodaktil berarti di depan dua, belakang dua tuh. Kalau anisodaktil kan depan tiga, belakang satu. Kalau ini dua di depan, dua juga di belakang. Jigodaktil. Ditemukan pula pada Psittaciformes dan juga pada satu lagi apa ya, Psittaciformes dan Pisciformes, burung pelatuk. Jadi yang punya jigodaktil itu Pisciformes, Cuculiformes, dan juga Psittaciformes. Yang unik dari burung ini adalah dia burung parasit ya, parasit untuk anaknya. Jadi burung yang suka meninggalkan anaknya di sarang burung lain. Kemudian nanti anaknya ini, yang sebenarnya yang parasit adalah anaknya ya. Nanti anaknya kalau sudah agak besaran dikit, dia akan membunuh anak burung lain di sarangnya. Jadi yang diberi makan hanya burung ini gitu. Anaknya sendiri tidak diberi makan karena sudah dibunuh oleh si burung ini nih, si kedasi dan juga kokomantis. Kayaknya paling umum di kedasi ya. Kalau di kokomantis saya belum cek. Tapi karena dia satu clade, kemungkinan besar sifatnya sama. Sama-sama punya kemampuan menjadi parasit untuk anaknya gitu ya, bagi anaknya. Maksudnya anaknya yang jadi parasit lah gitu. Berikutnya adalah Ordo Caradiformes. Ini burung pantai berkoloni, taksa yang paling kompleks dengan afinitas yang rendah. Ini monopiletiknya masih diragukan. Ada bulu tunggir yang memiliki outer shaft. Nanti mungkin bisa dilihat. Di sini ada burung siapa lagi di sini yang mau saya pengamat burung siapa lagi sih selain Alin? Ini ada Actitis, Misel sama Mutiara siapa lagi ya? Ini Gigis alba. Actitis itu apa ya Tia ya? Saya lupa. Tuh, ini kan penggunting laut. Ini camar nih ya. Ini darah laut ya? Betul ya Tia ya? Ini darah laut kalau nggak salah. Ini trinil ya. Trinil kalau nggak salah trinil nih. Saya lupa. Actitis. Vinil pantai ya, yang aktivis. Ya, iya ya. Saya udah lama nggak pengamatan burung pantai. Sekarang juga namanya banyak yang berubah. Oke, contohnya adalah tadi ya trinil, darah laut. Kalau untuk yang camar masuknya ke sini nih. Proclerari formes. Ini saya agak susah nyebutnya. Proclerari formes. Ini burung laut punya karakter unik. Kalau kita zoom in di kita close up di paruhnya, paruhnya itu agak-agak aneh gitu ya. Saya bilangnya aneh. Karena ada 7 sampai 9 keping, keping yang menyusun bentuk paruhnya tuh. Ini ciri khas dari Procellari formes ya untuk burung camar laut dan juga penggunting laut ini ya sama kayaknya nih. Paruhnya terbagi menjadi 7 sampai 9 keping, ujungnya agak sedikit seperti Psittaciformes berkait, berfungsi untuk menangkap ikan yang licin. Dia juga punya ini punya eh, kelenjar garam, jadi nanti dibuangnya di sini nih. Jadi kalau ada garam berlebih, yang kan dia makannya ikan di laut ya. Ikan di laut kadang-kadang memang kadar garamnya cukup tinggi. Sehingga ketika di dalam tubuh kadar garamnya sudah melampaui, dia akan keluarkan lewat sini nih, lewat paruhnya nih. Jadi ada kelenjar di sini, keluar ke sini. Baik, berikutnya kayaknya masih burung pantai. Enggak deh, kita geser dulu ke burung hutan ya. Ada dua, yang pertama Pisiformes. Namanya diambil dari satu bahasa dari Latin nampaknya, Picus, dewa hutan. Kakinya jigodaktil, ini burung pelatuk berarti ya. Kita ada kedasi sama pikus juga kedasi. Kaladi dan juga burung pelatuk. Yang atas ini yang saya temukan di Alas Purwo kalau nggak salah. Saya lupa. Kalau yang di bawah ini banyak. Di Ragunan juga ada. Di kampus juga ada.
Kemarin Kak Ari nemu juga nih kaladi. Banyak nih taman kota banyak. Bentuk kakinya juga daktil, paruhnya sangat kuat, ya jelas kuat ya. Karena untuk mematuk pohon harus kuat. Tidak memiliki daun feeder, jadi sangat rentan dengan suhu yang ekstrim, yang terlalu dingin atau terlalu panas, terutama terlalu dingin ya, karena tidak ada daun feedernya. Kita sudah belajar kemarin daun feeder itu salah satu fungsinya untuk insulator panas ya. Jadi kalau di cuaca dingin dia masih bisa menghangatkan tubuhnya karena banyak lapisan batas yang terperangkap di situ karena adanya daun feeder ya. Jadi dia sangat sangat rentan terhadap cuaca yang sangat dingin ya. Kemudian Ordo Psittaciformes, contohnya adalah burung kakatua dan juga burung betet. Kita ada burung betet di sekitar kampus, Sitakula. Ini burungnya nih. Kalau sore dan pagi hari berisiknya luar biasa tuh di depan GHA dan juga di samping GHA. Semoga nanti bisa diamati kali ya. Ntar mungkin kalau nanti sore pulang atau besok pagi datang ke kampus, coba dengar ada suara berisik nggak tuh. Nah, itu kemungkinan betet biasa, Sitakula alexandri. Punya struktur yang sangat tinggi. Baik betet, kakak tua, terus juga apa lagi? Burung yang ada di Amerika Selatan, apa sih nama itu? Yang warna biru, yang ada filmnya. Burung apa itu ya? Saya lupa namanya. Makau, Makau. Makau ya, burung Makau, betul nggak sih? Itu juga sama, punya punya kemiripan yang luar biasa. Karakternya unik, punya paruh yang seperti kait, bagian atasnya memiliki engsel, kadang-kadang ada engsel juga yang bisa digunakan untuk mempertinggi fleksibilitas. Kemudian lidahnya tebal dan berdaging. Ini fungsinya untuk kan dia makannya biji ya, jadi biji yang keras segala macam itu kan harus diatur di manage dengan lidah yang kuat juga dan berdaging. Kakinya jigodaktil sama dengan Sipornes dan juga sama dengan tadi apa Kukuliformes. Ada dua suku Kakatoideae dan juga Sitakulidae. Baik, berikutnya adalah Bucerotiformes. Burung apa nih? Burung rangkong-rangkongan. Yang di atas ini kangkareng, yang di bawah ini burung julang mas. Saya dapat kedua foto ini di Pulau Pecang, ujung kulon. Yang di yang di atas Kangkareng banyak sekali di Pulau Pecang. Tulang mas jarang-jarang. Kalau Kangkareng terbangnya kasar sih, tapi nggak terlalu sekasar si Julang Mas. Julang Mas itu kalau terbang bunyinya sampai terdengar 1 kilometeran kali ya. Jadi kepakan sayapnya luar biasa, sangat-sangat ini banget, sangat-sangat rusuh lah gitu ya, sangat-sangat berisik, bising sekali. Ukurannya besar, kakinya sindaktil sama dengan Coraciformes. Kakinya sindaktil nih. Kalau kita lihat ada dua jari yang sebelah apa itu namanya? Sebelah kiri kali ya. Ini jari kelingking kali ya. Saya belum belajar apa namanya nomenklatur untuk jari burung. Ini jari kelingking atau jari apa gitu. Karena jarinya beda dengan manusia. Kita 5. Jempolnya mungkin yang jelas ya. Jempol yang di belakang itu kita sebutnya jempol. Kalau ini mungkin kelingking kali ya. Kelingking dengan jari manis dia nempel sama dengan korakiformes. Jadi yang terpisah di jari telunjuk dan juga jempolnya. Paruh umumnya dengan tambahan benjolan atau ada tanduk, ada langkung badak, ada tambahan tanduknya. Tidak memiliki bulu pendek yang menutupi bulu terbang. Jadi kenapa pergerakannya kasar? Karena bulu yang halus-halus itu tuh yang di dalamnya itu hilang. Jadi kalau terbang dia kasar. Dan mungkin kemampuan untuk yang wing slotnya juga tidak terlalu baik kali ya. Nah, kita kembali lagi ke burung pantai nih. Yang pertama adalah Ordo Ciconiformes, leher dan paruhnya panjang. Ini contohnya adalah Mycteria cinerea, blakok ya? Blok apa blakok ya namanya? Ini dulu namanya Arderia cinerea ya. Sekarang sudah ganti Mycteria cinerea. Blakok ya? Blakok atau blok, saya lupa nama lokalnya. Blok. Kemudian blok ya? Ya, terima kasih. Selaputnya tidak penuh, beda dengan Filiformes dan juga Pelecaniformes. Dia selaputnya penuh, kalau ini tidak penuh. Kemudian sayapnya biasanya jauh lebih lebar. Kalau untuk yang berikutnya, Suliformes, contohnya adalah burung regata aril. Ini bukan ini ya, bukan penyanyi aril, tapi dia burung cikalang.
sering ditemukan di Pulau Rambut, tapi jarang sekali bertengger, terbang dalam kelompok yang cukup banyak. Sebelumnya masuk dalam clade Pelecaniformes. Ini selaputnya penuh ya, punya sayap yang lancip dan juga bentuk tubuh seperti cerutu nih. Kemudian lehernya panjang dengan paruh yang bentuknya kanonikal. Nih, paruhnya agak panjang, bentuknya kanonikal. Yang berikutnya Ordo Pelecaniformes ini sama juga memiliki selaput yang cukup utuh ya, cukup lengkap di 4 jari. Selaputnya juga penuh. Kemudian, nah ini ciri khas utamanya nih yang membedakan Pelecaniformes dengan Suliformes. Bedanya tidak ada nostril. Jadi kalau kita ambil burung pecuk tuh, ini pecuk nih. Pecuk kita ambil yang ada di kalau kita mau ke anggaplah mau ke Pulau Tidung atau Pulau Pari, biasanya di Kali Adem banyak sekali pecuk lagi bertengger. Iseng aja kita ambil satu, kemudian kita lihat paruhnya, itu nostrilnya mungkin tidak ada atau sangat reduksi. Mengapa nostrilnya hilang? Termasuk pada pelikan atau tereduksi. Karena burung ini memakan ikan yang ada di dalam air. Untuk mengurangi potensi masuknya air ke dalam pernapasan, maka nostrilnya harus dihilangkan atau direduksi supaya air tidak masuk ke dalam pernapasan. Lalu bagaimana cara dia bernapas? Dia menggunakan mulut, jadi mulutnya dibuka. Jadi tidak heran kalau kita ketemu pecuk, kenapa dia suka membuka mulut? Ya karena memang nostrilnya hilang, sehingga dia bernapasnya harus menggunakan mulut. Begitu pula pelikan, sama halnya dengan pelikan. Jadi nostrilnya sudah mengalami reduksi yang luar biasa. Berikutnya kelompok elang ada 2 ordo, Accipitriformes dan juga Falconiformes. Ini bedanya tidak jelas karena apa namanya segmentasi untuk 2 ordo ini berdasarkan analisis molekuler. Jadi secara molekuler sudah valid bahwa kedua ordo ini terpisah, elang dan juga alap-alap, bukan dalam satu clade yang sama. Tapi untuk morfologinya memang tidak bisa dijadikan acuan. Kalau elang itu harus seperti apa, alap-alap harus seperti apa. Secara umum, elang itu punya sayap yang pendek, tidak terlalu panjang, ekornya panjang. Sedangkan si alap-alap sayapnya relatif jauh lebih panjang. Kemudian untuk elang beberapa jenis memiliki cere sama dengan Columbiformes, burung merpati. Kemudian memiliki talon. Talon itu kuku ya, cakar yang panjang. Ini juga dimiliki oleh Falconiformes sebenarnya. Baik, berikutnya adalah burung hantu. Ada yang pernah lihat nggak burung hantu? Ordo Strigiformes. Ciri khasnya matanya besar. Kenapa harus besar? Karena dia adalah burung nokturnal. Untuk berburu di tempat yang gelap, maka matanya harus dikembangkan. Terlihat dari bentuknya, ukurannya yang relatif lebih besar dibandingkan burung lain. Betul ya? Kemudian lehernya pendek dan wajah memipih seperti cakram. Jadi baik Titonidae maupun Strigidae, burung eh, serak sama burung hantu, itu dua-duanya punya wajah yang bulat seperti cakram. Fungsinya untuk apa? Sama sebenarnya karena dia berburu di malam hari yang gelap, dia harus mengembangkan kemampuan mata yang sangat bagus, ukurannya besar, tapi juga selain mata dibantu oleh pendengaran yang sangat bagus. Sehingga ini harus bentuknya bulat supaya nanti menjadi dasar yang bagus untuk serapan suara yang masuk, gelombang suara yang masuk. Telinganya adanya di sini nih, ketutupan nih. Bukan di samping sini ya, tapi di sini depan sini, telinganya di sini. Mirip dengan kelawar pemakan serangga. Ini juga sama, telinganya di sini nih. Jadi suara yang masuk nanti ketangkap oleh mukanya yang cakram, yang bentuknya cakram, nanti langsung akan dialirkan ke telinganya. Dan dia bisa mendeteksi suara kecil di malam hari. Gitu. Sama dengan elang, punya paruh dan cakar yang sangat kuat. Nah, untuk Strigiformes ada dua famili. Yang satu Titonidae, ini membedakannya gampang ya. Yang bentuknya cakep seperti lope kali ya bentuk wajahnya itu masuk dalam suku Titonidae. Contohnya adalah serak ya, serak inian. Serak Jawa kalau nggak salah.
Dan kalau celepuk biasanya bentuk wajahnya tidak lope tuh. Dan beberapa punya telinga yang jelas. Kalau untuk Pteronidae tidak ada yang punya telinga yang jelas. Kalau untuk yang Strigidae beberapa ada telinga yang agak-agak panjang, agak jelas lah gitu. Seperti kucing lynx gitu. Telinganya agak panjang. Tapi keduanya yang jelas wajahnya itu agak seperti cakram, agak bulat dan datar. Bedainnya gampang. Dan nampaknya cantik ya yang atas bentuknya, wajahnya lope. Jadi kalau ada pertanyaan, burung nokturnal, punya cakar panjang segala macam, terus wajahnya bentuknya love, Anda sudah bisa jawab. Yang saya tanya itu suku apa gitu. Ya, semoga bisa ini. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya. Terakhir bukan ya? Ordo Trogoniformes. Ini yang diburu oleh pengamat burung. Kemarin juga Kak Arin, Kak Jihad, Kak Eji juga sama sih. Beberapa kali ke Cibodas hanya untuk menemukan burung ini, trogon, trogon Jawa, luntur ya, nama ini lokalnya luntur. Kakinya unik. Ini satu-satunya burung yang punya kaki heterodaktil. Heterodaktil itu sebenarnya sama dengan jigodaktil, cuma susunan kakinya beda ya. Kalau untuk mungkin gambarannya kalau yang normal kan satu dua, mungkin yang di belakang itu jempol sama telunjuk semisal. Di atasnya jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, misal gitu ya. Ini kebalikan, yang di bawah itu jempol dengan kelingking, di depannya telunjuk dengan jari manis gitu. Itu susunan yang heterodaktil, sangat unik pada Trogoniformes. Tubuhnya cakep ya, warna cerah. Kita punya dua spesies, luntur Jawa sama luntur, satu lagi luntur apa sih? Eh, Tia, luntur Jawa dan luntur Tia masih ada nggak? Ya, Pak. Luntur, luntur Jawa sama luntur apa satu lagi ya? Saya lupa. Ada dua jenis kan di TNGP itu. Yang Yang paling banyak ya tahu cuma luntur Jawa doang, Pak. Yang Dragon Jawa itu yang mau diincar itu. Belum luntur tahu yang Jawa. lain. Yang satu lagi saya lupa luntur apa gitu. Tapi yang paling yang sering ditemukan luntur Jawa itu ya, Tia ya. Iya, Pak. Ini mic-nya kebuka sih. Oh ya. Iya, Ya tunggu. kebuka ya. Iya. Iya, Ada masih ya, kebuka itu. ya makasih Tia. Adanya hanya di Cibodas, di Salabintana tidak ada, Situ Gunung tidak ada, Bodogol apalagi mana lagi tuh? Adanya cuma di Cibodas doang. Terus ekornya persegi, kaki dan jari kecil, paruh pendek dan besar. Giginya seperti angsa. Jadi ada lamelanya juga dia kalau kita lihat. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Raja udang, Coraciformes. Sama dengan Bucerito, Buceri, Bucerotiformes. Ya, kadang-kadang agak susah ngomongnya. Bucerotiformes. Kakinya sindaktil. Sindaktil berarti ada dua jari yang menempel. Ini nih, kelihatan kakinya nih. Ini terminologinya jempol, ini telunjuk, ini jari manis, ini jari kelingking. Jari kelingking dan jari manisnya nempel dia. Sindaktil. Ada dua, Raja Udang sama Cekakak. Yang atas ini, yang sebelah ini Cekakak. Ini Raja Udang. Bedanya dari penampilan beda, tapi yang paling membedakan adalah suaranya. Kalau Raja Udang Cekakak suaranya kayak orang ketawa gitu, cekakak gitu ya. Kalau Raja Udang suaranya seperti peluit, sit sit gitu ya. Jadi beda suara juga. Untuk mengenalinya gampang berarti kan. Ya, kemudian apalagi kaki relatif kecil, paruhnya panjang untuk menangkap ikan atau udang dan punya bentuk yang sangat eh, aerodinamis mungkin ya. Jadi kalau masuk ke dalam air dia tidak akan tenggelam gitu ya. Dia bisa menembus air yang cukup dalam kemudian langsung naik lagi ke atas. Karena bentuk paruhnya mengakomodir dia untuk masuk dan juga keluar ke air dengan sangat-sangat aman lah bahasa gitu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan diversitas burung. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, Baik, kira-kira UAS tanggal berapa, Pak? UAS masih lama. Masih ada materi mamalia dulu, baru nanti ke UAS. Mamalia materinya sebenarnya cukup banyak.
Tapi kalau saya lihat dari kalender, bentar saya cek. Sekarang minggu pertama Juni. Kita hanya tersisa 3 minggu lagi ya. 3 minggu, tapi yang 2 minggu saja ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi tanggal 28 harusnya sudah mulai untuk UAS. Betul nggak sih? Nanti kita lihat kali ya, apakah bisa disampaikan hanya 2 pertemuan untuk Mamalia atau kita perlu waktu tambahan untuk menyelesaikan sisanya. Jadi 3 pertemuan gitu ya. Bisa juga mungkin menggunakan jam praktikum karena praktikum harusnya sudah selesai pertemuan rutin di labnya. Mungkin itu kali ya. Kalau memang 2 pertemuan cukup, berarti kita bisa melaksanakan UAS di tanggal 1, 2, 3, 4 Juli gitu. Di tanggal seperti itu. Ya semoga bisa memberikan gambaran untuk pelaksanaan UAS. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Untuk Kakak burung? izin bertanya, Hmm. Ya, silakan. untuk praktikum itu jadwalnya agenda buat briefing di FT Ragunan ya Pak? Ya, besok tapi online aja kali ya. Oh online Pak. Hmm. Karena di geologi pertama kemarin saya cek masih panas sekali. Bahkan kemarin Pak Hodirin inisiatif pasang banner tuh ya. Jadi jelek sih, tapi setidaknya mereduksi panas gitu. Jadi kita eh, apa alihkan ke online dulu aja kali pertemuannya. Termasuk tadi kita menyikapi harga bensin yang naik ya. Jadi kita kurangi kurangi datang ke kampus kali ya. Lumayan tuh, hampir 20.000. Kasihan yang bawa motor siapa? Roji kali ya. Roji ada nggak Roji? Parul ada Ada Parul. Pak, Ada. ada Kamu Pak. naik motor nggak? Iya Pak naik motor. Berapa ngisinya? 50.000 sekarang. Lebih jangan-jangan ya. 2 kali lipat itu sekarang. Pertalite aja Pak. Terus belum naik ya? Belum Pak, masih 10.000. Wes, iya deh. Nanti saya beralih ke Pertalite aja. Ya, demikian mungkin kita foto dulu kali sebelum kita akhiri. Silakan yang bertugas. Ini siapa nih? Faris, subsidi aja Pak, subsidi. Ya, terima kasih untuk ininya, rekomendasinya. Siapa yang bertugas untuk mendokumentasikan pembelajaran di siang hari ini? Silakan. Saya Pak, Hmm. kepada teman-teman yang bisa untuk on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Pak, saya hitung 1, 2, 3. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Demikian mungkin untuk materi di siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.